Pendekar Pedang bab 149-151. Semua bos, semuanya menatap dengan mata terbelalak, dengan ekspresi berlebihan. Tidak mungkin, dia benar-benar memblokirnya. Dia masih unggul. Anak ini tidak mungkin menjadi master tersembunyi. Zheng Xiongfeng sedikit terkejut, dan mencibir, anak baik. Tidak heran kamu berani menjadi seseorang datang ke rumah Zheng saya, dan dia benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Dia menyingkirkan penghinaan di matanya, dan dia hanya menggunakan setengah kekuatan pukulan tadi, yang membuatnya menderita. Sekarang, kamu memenuhi syarat untuk dianggap sebagai lawan nyata olehku. Namun, sebagai lawanku, kamu biasanya mati dengan sangat menyedihkan. Dia tersenyum dan berkata, ketiga orang ini akan diperlakukan sebagai lawan nyata olehku. Qin Fan, hati-hati. Murong Linger di belakangnya berbisik dengan cemas. Saat itulah Zheng Xiongfeng memperhatikan Murong Linger, tiba-tiba, dia sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu, dan wajahnya ketakutan dan marah. Nak, di mana putraku? Biasanya, Murong Linger seharusnya dianiaya oleh putranya saat ini, tetapi dia muncul di sini. Tetapi Zheng Tianya tidak ada di sana, dan Zheng Xiongfeng memiliki firasat buruk di hatinya. Qin Fan berkata dengan tenang, aku membunuhmu. Apa? Bajingan kecil, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Zheng Xiongfeng meraung seperti pasukan yang sangat marah, dan bergegas menuju Qin Fan. Wajah Qin Fan datar, dan dia mengangkat tangannya untuk menyambutnya. Kekuatan Zheng Xiongfeng 3 poin lebih kuat dari Ben Lei Zhang dan Decepticon. Dia dianggap sebagai prajurit terkuat Qin Fan yang pernah ada, kecuali dua pendeta dari keluarga Li. Selain itu, Qin Fan dapat merasakan bahwa kualitas energi sejati dalam tubuh Zheng Xiongfeng jauh lebih tinggi daripada prajurit biasa. Jika ki sejati seorang prajurit biasa dibandingkan dengan udara, maka ki sejati dalam tubuh Zheng Xiongfeng adalah gas terkompresi, sedangkan ki sejati dalam tubuh Tao Lama adalah gas bertekanan tinggi. Adapun kekuatan spiritual dalam tubuh Qin Fan, itu langsung dalam keadaan cair, yang merupakan keadaan setelah energi spiritual dikompresi dan dipadatkan tanpa batas. Ini juga dapat dipahami sebagai keadaan cair yang terbentuk setelah gas sejati terkonsentrasi secara ekstrim. Namun, jumlah kekuatan spiritual dalam tubuh Qin Fan saat ini jauh dari jumlah energi sejati seorang prajurit di puncak alam batin. Prajurit batin dapat mengedarkan energi sejati secara bebas ke seluruh bagian tubuh untuk memperkuat kekuatan mereka. Oleh karena itu, setiap serangan dari petarung internal mengandung energi sejati yang kuat. Kecepatan dan kekuatan keduanya meledak, dan beberapa pukulan akan dipertukarkan dalam satu nafas. Namun, ketika Zheng Xiongfeng mengerahkan seluruh kekuatannya, Qin Fan tampak hancur dan dipukuli. Zheng Xiongfeng meninju lengan Qin Fan, dan tubuh Qin Fan sedikit ditekuk oleh energi sejati lawan yang 2 kali lebih banyak dari miliknya. Meskipun kekuatan spiritual dalam tubuh Qin Fan jauh lebih kuat daripada energi sejati Zheng Xiongfeng dalam kualitas, namun kuantitasnya lebih rendah. Namun, ki sejati itu tidak dapat menembus kekuatan spiritual para pembudidaya abadi yang kualitasnya lebih kuat dari mereka. Tampaknya Qin Fan sedang dihancurkan dan dipukuli, tetapi sebenarnya dia tidak terluka. Dalam sekejap mata, keduanya saling meninju puluhan kali. Zheng Xiongfeng sedikit terengah-engah, tetapi Qin Fan tampak tenang. Tidak, aku tidak bisa terus seperti ini lagi, stamina anak ini jelas lebih baik daripada milikku. Setelah Zheng Xiongfeng menjatuhkan Qin Fan ke belakang beberapa meter dengan satu pukulan, dia memanfaatkan situasi tersebut untuk mundur, dan menjauhkan diri dari Qin Fan. Qin Fan tidak terus melawan, tetapi berdiri diam dan mengatur napasnya sedikit. Zheng Xiongfeng tersenyum dingin, anakku, jika aku memberimu beberapa tahun untuk tumbuh dewasa, aku mungkin bukan lawanmu. Namun, kamu seharusnya tidak berada di sini hari ini. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk tumbuh naik. Qin Fan tersenyum tipis, berdasarkan level Anda saat ini, Anda tidak memenuhi syarat untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Zheng Xiongfeng tersenyum aneh, apakah menurut Anda keluarga Zheng saya, sebagai keluarga seni bela diri, ada di level ini? Sekarang, saya akan membiarkan Anda pengalaman dan pengetahuan unik keluarga saya.
beng. Dia berhenti setiap kata, dan setiap kali dia mengucapkan sepatah kata, napasnya naik 1 titik. Tulang-tulang di tubuhnya juga membuat dentuman sonik yang berderak, kaki kanannya menginjak tanah, dan seluruh tubuhnya melesat ke arah Qin Fan seperti anak panah bersenar tajam. Bu, 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 bu. Serangkaian 8 suara dari film yang ditusuk meledak di halaman, dan kecepatan Zheng Xiongfeng begitu cepat sehingga bayangannya sudah muncul. Dia membanting ke pelukan Qin Fan, ini adalah serangan seni bela diri dengan siku. Pendeta Tao tua itu menatap dengan mata terbelalak, "Hei, saya tidak menyangka Zenki bisa bermain seperti ini." Pendeta Tao tua itu seperti bayi yang penasaran, ketika dia melihat mainan baru, dia tidak bisa tidak ingin mencobanya sendiri. Jika bukan karena khawatir mengganggu Qin Fan, dia benar-benar ingin naik dan melawan Zheng Xiongfeng. Semua bos juga bisa merasakan kekuatan pukulan ini, dan kekaguman di mata Zheng Xiongfeng semakin dalam. Latar belakang keluarga seni bela diri sangat dalam, dan ada seni bela diri yang sangat kuat. Qin Fan juga sedikit terkejut. Seni bela diri ini telah meningkatkan kekuatan serangan Zheng Xiongfeng setidaknya 3 kali lipat. Di masa depan, dia akan terkesan dengan seni bela diri sang seniman bela diri. Membelah udara. Sebuah suara acuh tak acuh terdengar, Qin Fan tidak berani mengabaikannya, dan membidik Zheng Xiongfeng dengan 18 bentuk dao. Kekuatan spiritual yang kuat memicu hukum langit dan bumi. 18 bentuk dao bukanlah seni bela diri, tetapi kekuatan supernatural pertempuran jarak dekat bagi para pembudidaya abadi. Setiap gerakan dapat memobilisasi kekuatan langit dan bumi, dan kekuatan tersebut akan meningkat seiring dengan peningkatan tingkat kultivasi kastor. Ledakan. Zheng Xiongfeng menjatuhkannya terbalik. Seni bela diri masih jauh di belakang kekuatan supernatural seorang kultivator, bahkan jika jumlah energi sejati di tubuhnya beberapa kali lipat dari Qin Fan, jumlahnya hampir tidak dapat mengimbangi kualitasnya, seperti gunung yang penuh kabut tidak dapat menahannya. Setetes air berat. Seni bela diri macam apa ini? Zheng Xiongfeng, yang bangkit dari tanah, berteriak kaget. Tidak ada yang menjawabnya, hanya suara datar yang terdengar lagi. Crash Mountains and Rivers. Qin Fan maju selangkah, diikuti dengan mengulurkan telapak tangannya, dan seluruh halaman villa tampak bergetar. Jika dikatakan bahwa perpecahan udara barusan adalah bergerak maju dengan gigih, memotong semua rintangan. Kemudian, trik bending Mountains and Rivers ini benar-benar merupakan pengeboman yang kejam. Hancurkan semuanya, hancurkan semuanya. Kekuatan spiritual sekali lagi beresonansi dengan aturan langit dan bumi, dan mekanisme udara mengunci Zheng Xiongfeng, dan kekuatan yang kuat jatuh ke tubuh lawan melalui telapak tangan Qin Fan yang ramping. Ah! Zheng Xiongfeng meraung, matanya merah, dia melawan dengan putus asa, dan melemparkan pukulan dengan seluruh kekuatannya. Dia awalnya ingin melarikan diri, tetapi ternyata dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia hanya bisa melawan. Ledakan. Zheng Xiongfeng dipukuli dan terbang mundur menuju ruang tamu villa. Menabrak. Pintu kaca ruang tamu hancur, dan Zheng Xiongfeng terus berjalan sampai dia menabrak dinding beton ruang tamu yang keras sebelum berhenti. Engah. Dia membuka mulutnya untuk memuntahkan seteguk darah, dengan wajah ganas, menatap Qin Fan seperti binatang buas. Dari mana anak ini berasal? Sangat menakutkan. Zheng Xiongfeng takut, kekuatan Qin Fan adalah satu-satunya yang pernah dia lihat dalam hidupnya, dan dia telah melihat banyak jenius seni bela diri, tetapi tidak ada dari mereka yang bisa menandingi Qin Fan Wangi. Sial, sepertinya hari ini aku hanya bisa meninggalkan jalur seni bela diri. Dia tiba-tiba mengertakkan gigi dan berlutut di tanah, dan ada suara garing di dantiannya, seolah ada sesuatu yang rusak. Segera setelah itu, nafas yang kuat keluar dari tubuhnya, seolah-olah ada sesuatu yang merusak segelnya. Aura di tubuh Zheng Xiongfeng terus naik dan naik. Pecahan kaca dan furnitur yang pecah olehnya mulai melayang di sekitar tubuhnya, dan lukanya mulai sembuh perlahan. Di halaman, sekelompok tembakan besar membuka mulut lebar-lebar, menyaksikan pemandangan ini dengan ngeri. Dia menang. Dia benar-benar menang. Ya Tuhan, kita semua salah paham. Dia orang yang sangat kuat. Di dalam mobil tidak jauh dari sana,
Luo Chengdong menatap kosong ke villa. Halamannya tidak terlalu jelas dari sudut pandangnya, tapi dia bisa dengan jelas melihat Zheng Xiongfeng ditampar oleh telapak tangan Qin Fan. Keluar dari mobil, dia benar-benar master. Luo Li membuka sedikit mulut ceri kecilnya, dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi rasanya seperti seseorang memasukkan sepotong ham ke tenggorokannya. Mungkinkah dia benar-benar ahli yang membunuh orang dengan pedang? Tidak, bagaimana ini mungkin? Jika bukan karena fakta bahwa itu tepat di depannya, Luo Li mungkin merasakan itu semua. Ini hanyalah mimpi. Suara desakan Luo Chengdong datang dari sebelah telinganya. Luo Li, untuk apa kamu berlama-lama? Cepat, ayo bergegas sekarang, dan kita bisa berbagi beberapa buah kemenangan. Luo Li mengertakkan gigi dan mengikutinya kepala ke bawah. Masa lalu. Luo Chengdong, Fang Tianlong dan tokoh-tokoh besar lainnya bertemu dengan tergesa-gesa di gerbang halaman dan saling tersenyum. Bos Fang baru saja tiba. Ya, apakah Bos Luo juga baru saja tiba? Hehe, ya. Kemudian mereka menoleh bersama, saling membenci di dalam hati mereka. Kamu tidak bisa melihat siapapun selama bertarung, dan kamu menang keluar untuk menjemput penjahat murahan. Tuan Qin, kami di sini. Kakak Chu, Anda sangat serius, kami hampir tersesat dengan mengemudi begitu cepat. Luo Chengdong dan 4 bos lainnya datang bersama dengan senyum di wajah mereka, seolah-olah semua orang berada di depan yang sama. Kawan-kawan terlihat seperti. Chu Tianxiong mengangkat kepalanya dengan bangga, dan anjing penjilat tua itu bahkan lebih berbahaya. Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Luo Chengdong dan yang lainnya tiba-tiba merasa malu, dan hanya bisa meminta maaf dengan cepat. Bos besar yang ditangkap oleh Zheng Xiongfeng juga bergegas ke pertemuan ini. Tuan Perkasa, terima kasih telah menyelamatkan kami. Qin Fan mengabaikan mereka dan hanya melihat dari dekat ke ruang tamu villa. Para bos memukul halangan, tetapi mereka tidak marah, mereka bisa duduk di posisi salah satu bos. Mereka tahu bahwa Chu Tianxiong bersama Qin Fan, dan gagal menjilat Qin Fan, jadi semua orang datang untuk berteman dengan Chu Tianxiong. Bos Chu, saya belum melihat Anda selama beberapa hari, Anda semakin muda. Ngomong-ngomong, Bos Chu, saya dapat membantu Anda menemukan sebidang tanah gratis untuk proyek kota video game yang Anda sebutkan terakhir waktu. Bos Chu, saya dengar Anda punya anak perempuan, dan kebetulan saya punya anak laki-laki, bagaimana kalau kita menjadi mertua di masa depan? Chu Tianxiong memutar matanya ke arah orang-orang ini. Di antara para bos besar, tidak ada yang selalu yakin. Sekarang mereka menjilat dan menyanjung. Chu Tianxiong secara alami memahami alasannya. Memikirkan gambar sekelompok anjing penjilat yang mengelilingi Tuan Qin untuk menyanjungnya di masa depan. Anjing penjilat tua itu bergidik. Wajah kakak Chu suram, dan dia berbalik satu persatu. Muda. Kakak Zhang botak dan buta. Rambutku hampir beruban, bagaimana aku bisa muda? Kota video game sekarang. Sekarang, saya ingin mengubahnya menjadi peternakan babi. Apakah Anda ingin saya menggunakan sebidang tanah itu? Tuan Siang, apakah Anda binatang buas? Berapa umur putri saya? Anda bisa memilih dia bangun dan mulai mengerti dalam 3 tahun. Permisi. Wajah bos besar memerah, dan Chu Tianxiong tidak akan pernah berani menjadi begitu sombong. Namun, semakin arogan Chu Tianxiong, semakin mereka merasa bahwa hubungan antara Chu Tianxiong dan Qin Fan luar biasa. Jadi, alih-alih marah, bos besar yang diintimidasi malah bekerja lebih keras untuk menyenangkan Chu Tianxiong. Hormat kami, sang ibu tidak bahagia, jadi mereka tidak bisa pergi. Anjing penjilat tua itu sekali lagi mengalami krisis yang mendalam. Ketika dia memikirkan insiden es krim terakhir kali, dia melihatnya dengan mencibir, dan dewa tua itu dianggap olehnya sebagai pendeta Tao tua yang merupakan musuh hidupnya. Chu Tianxiong bingung, dengan begitu banyak anjing yang menjilat tiba-tiba ditambahkan, bukankah lelaki tua ini gugup? Dia benar-benar terampil. Pendeta Tao tua itu melirik ke arah sekelompok bos besar yang menjilat Chu Tianxiong, dan mencibir di dalam hatinya, sekelompok sampah, kamu harus menangis sekarang. Tiba-tiba, aura yang kuat dan bergetar menyapu dari ruang tamu villa.
Jantung semua orang berdetak kencang, mereka berhenti bicara, berbalik dan menatap dengan gugup ke pintu kaca yang pecah di ruang tamu. Ledakan. Sesosok tubuh naik ke langit dari gerbang yang rusak, tergantung di atas villa 2 lantai, menghadap ke kerumunan. Nafas yang memancar dari seluruh tubuh membuat orang ingin berlutut dan menyembah, seolah-olah berasal dari paksaan darah. Haha. Hahaha. Tawa kurang ajar bergema di antara langit dan bumi, membuat otak orang berdengung. Wajah Luo Beichen penuh keterkejutan, melayang dalam. Kehampaan, master seni bela diri. Zheng Xiongfeng. Dia belum mati. Ya Tuhan, dia lebih kuat dari sebelumnya. Semua bos tercengang, dan ketika mereka melihat Chu Tianxiong dan Qin Fan lagi, mereka tiba-tiba menjadi tidak bahagia. Para bos yang sadar kembali diam-diam menyelinap pergi dari Chu Tianxiong tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Luo Chengdong tanpa ekspresi. Setelah ragu-ragu selama 2 detik, dia tiba-tiba menamparkan pahanya dan berkata pada dirinya sendiri, "Mengapa saya muncul di sini? Bukankah saya tidur? Pergi, pulang dan tidur." Luo Chengdong tanpa penjelasan apapun, dia menarik putra dan putrinya dan berbalik untuk pergi. Chu Tianxiong menghina untuk sementara waktu, dan dia sangat gembira, hehe, tiba-tiba, ada begitu banyak anjing yang menjilati, dan status grup adalah 11. Orang-orang berpandangan pendek ini, cepatlah. Sebaiknya jangan biarkan mereka melihat Tuan Qin menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Nak, aku telah dipromosikan menjadi Grandmaster Martial Dao. Kamu harus mati. Zheng Xiongfeng meletakkan tangannya di belakang, mencibir, dan tampak seperti seorang master. Qin Fan mengambil beberapa langkah ke depan, mengangkat di kepalanya dan tersenyum ringan, "Nafasmu tidak stabil, kamu harus merangsang semua potensimu, dan mendorongmu untuk memasuki alam master sebelumnya." Metodenya, bakat keadaan Zheng Xiongfeng sama sekali tidak bisa disembunyikan dari Qin Fan. Mendengar ini, Zheng Xiongfeng mencoba yang terbaik untuk mempertahankan citra seorang master, dan tiba-tiba pingsan. Wajahnya sedikit berubah, bahkan jika kamu bisa melihatnya, jadi apa? Kekuatanku adalah transformasi nyata, cukup untuk membunuhmu. Di langit malam, lapisan cahaya perak tiba-tiba muncul dari tubuh Zheng Xiongfeng. Melihat lebih dekat, itu bukanlah cahaya, tetapi lapisan gas transparan yang hampir terwujud menutupi permukaan tubuh. Gas itu membungkus seluruh tubuh Zheng Xiongfeng seperti baju perang perak. Ki sejati seniman bela diri internal beredar di dalam tubuh, memperkuat kekuatan semua bagian tubuh. Mengubah prajurit alam, energi sejati dapat berubah menjadi bentuk, dapat berubah menjadi serangan pedang, dan dapat berubah menjadi pertahanan baju besi. Ini Hua Jing, juga dikenal sebagai master seni bela diri. Tentu saja, transformasi bentuk tidak sembarangan, itu harus sesuai dengan seni bela diri yang dipraktikkan oleh prajurit sejak kecil, untuk mengerahkan kekuatan energi sejati ke dalam bentuk. Kalau tidak, para master seni bela diri itu akan berteriak dengan santai, "Diao Chan Lao Su ada di pinggangnya." Bukankah itu bisa menghancurkan langit? Jelas, apa yang diubah Zheng Xiongfeng menjadi baju perang pertahanan saat ini adalah energi sejatinya. Bajibeng hanya bisa menampilkan kekuatan terkuatnya saat mencapai kondisi transformasi, dan itu karena kurangnya armor tak terbatas ini. Dengan pertahanan armor, aku bisa menggunakan serangan Bajibeng tanpa perkiraan. Dengan kata lain, saya tidak ingin menjadi pesta generasi kedua lagi, saya tidak ingin menjadi pendek dan lemah, saya ingin menjadi 10.000. Saya mendengar bahwa para sarjana yang dipuji dan disakiti, mereka semua memiliki jangkrik di pinggang mereka. Di langit malam yang redup, tubuh Zheng Xiongfeng menabrak Qin Fan seperti meteor. Bang 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 bang. 8 ledakan sonik berturut-turut meledak di udara, seperti bola meriam yang meledak. Nak, pergilah ke neraka. Sikunya terbungkus lapisan Zenki, membentuk tanduk tajam sepanjang 20 cm, dan menusuk jantung Qin Fan. Merasakan aura yang kuat mengalir ke wajahnya, Qin Fan sedikit terkejut, setelah seorang prajurit memasuki alam transformasi, kekuatan dibandingkan dengan alam dalam adalah lompatan kualitatif. Dia tidak berani lalai, dia berdiri tegak,
Tanpa kesedihan atau kegembiraan di wajahnya, dia mengibaskan tangan kanannya dan melangkah maju. Membelah udara. Bentuk pertama dari 18 bentuk dao besar, dengan aura maju dan menerobos semua rintangan, memobilisasi kekuatan aturan langit dan bumi di area kecil di sekitarnya. Seperti parang, itu mengenai armor abadi Zheng Xiongfeng di udara. Ledakan. Kekuatan yang muncul dari benturan antara kedua belah pihak, berpusat pada titik kontak antara keduanya, menyapu dan menyebar ke segala arah. Sekelompok petinggi merasa wajah mereka tergores dan mundur dengan tergesa-gesa. Ya Tuhan, ini terlalu kuat. Keluarga Zheng benar-benar pantas menjadi keluarga seni bela diri, dan latar belakangnya di luar imajinasi kita. Tuan Qin itu berbahaya. Pokoknya, saya sudah bergabung dengan keluarga Zheng. Semakin kuat patriark, semakin bahagia saya. Hei, siapa yang baru saja berlari ke sana untuk menjilat Chu Tianxiong? Pikirkan kita semua buta. Semua orang telah pergi, kita akan mati bersama-sama. Murong Linger sepasang tangan kecil dengan kuat memegangi roknya, rasa malu dan khawatir muncul di wajah kecil yang cantik itu. Qin Fan akan baik-baik saja, kan? Kita harus menang. Chu Tianxiong menelan ludahnya meskipun dia telah melihat kekuatan Qin Fan untuk membunuh Decepticon dengan satu pedang. Zheng Xiongfeng pada saat ini jelas jauh lebih kuat daripada Decepticon. Bisakah Qin Fan masih menang? Chu Tianxiong tidak tahu, jika dia hanya melihat situasi saat ini, dia merasa sedikit tegang. Pendeta Tao tua itu memandang dengan terpesona, inilah kekuatan Hua Jing. Benar saja, jika saya memasuki alam transformasi, kekuatan saya seharusnya lebih kuat dari dia. Memikirkan kekuatan yang kuat, pendeta Tao tua itu merasa gatal untuk beberapa saat. Qin Fan dikirim terbang beberapa meter ke belakang oleh pukulan itu, tetapi Zheng Xiongfeng juga dikirim terbang. Haha, aku sudah mengatakannya sebelumnya, dengan armor janji, kamu tidak bisa menembus pertahananku sama sekali, datang lagi. Zheng Xiongfeng tertawa penuh kemenangan, bersemangat, dan berlari menuju Qin Fan lagi. Qin Fan berjalan ke arahnya dengan ekspresi kosong di wajahnya. Runtuhkan gunung dan sungai. Boom. Kedua kekuatan itu bertabrakan lagi dengan langit malam, dan akibatnya, keduanya terpental lagi. Haha, ayo lagi. Zheng Xiongfeng masih tidak terluka, dan bergegas menuju Qin Fan lagi. Qin Fan sedikit mengernyit, cangkang kura-kura ini benar-benar cukup keras. Ini bukan untuk mengatakan bahwa 18 bentuk dao tidak kuat, tetapi karena kultivasi Qin Fan saat ini terlalu rendah, dia hanya berada di tahap tengah alam pedang tersembunyi, yang merupakan tahap pertama dari seorang kultivator, tengah tahap pendirian yayasan. Jika dia telah memasuki tahap akhir dari Hidden Sword Realm, dia seharusnya dapat memotong Zheng Xiongfeng menjadi dua dengan satu pembagian udara. Tak berdaya, Qin Fan hanya bisa menghela nafas, dan dengan cepat mengulurkan tangan kanannya, menunjuk ke langit seperti pedang. Pedang. Aura kebenaran yang agung dan tegak keluar melalui tubuh, dan hantu pedang Loying bergegas keluar dari gerbang Qin Fan Lu, dan menebas ke arah Zheng Xiongfeng. Nak, tidak ada gunanya, bahkan jika kamu seorang Grandmaster. Kamu tidak dapat mematahkan promise armorku. Qin Fan mengabaikan ejekannya sama sekali, dan mengendalikan pedang Loying dengan akal ilahinya, dan memotongnya dengan satu pukulan. Klik. Armor janji Zheng Xiongfeng dipotong terbuka seperti balok tahu, dan tubuhnya juga terbagi menjadi dua di udara. Bagaimana ini mungkin? Di depan akumulasi spiritual Loying Jian, pertahanan bentuk energi sejati masih jauh di belakang. Hanya saja, mendesak semangat kuat pedang Loying untuk menyerang menghabiskan terlalu banyak, lebih banyak daripada melakukan 18 bentuk dao. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, Qin Fan pada dasarnya tidak akan dapat menggunakan akumulasi spiritual pedang Loying. Menonton tubuh Zheng Xiongfeng menamparkan ke tanah, penonton terdiam. Semua petinggi saling memandang dengan cemas. Baru saja, siapa yang mengatakan bahwa dia telah bergabung dengan keluarga Zheng? Tidak, saya tidak mengatakan itu, saya selalu percaya bahwa Tuan Qin akan menang. Ya, saya selalu percaya bahwa Tuan Qin akan menang. Hehe, sepertinya para pahlawan melihat hal yang sama. Sekelompok petinggi mengobrol dengan canggung.
Di kejauhan, Luo Chengdong dan yang lainnya, yang bersembunyi di dalam mobil dan menonton secara diam-diam, memiliki wajah kosong saat ini. Dia menang. Ini, Luo Chengdong merasa kesal. Mengertakkan gigi, Luo Chengdong berteriak kepada putra dan putrinya, kembalilah. Meskipun Luo Beichen dan Luo Li agak enggan, mereka hanya bisa mengikuti Luo Chengdong kembali ke halaman villa. Meskipun Zheng Xiongfeng sudah mati, bagaimana jika Qin Fan ingin puas dengan mereka karena melarikan diri? Jika Anda kembali dan meminta maaf dan mengakui kesalahan Anda mungkin kehilangan muka, tetapi jika Anda tidak kembali, Anda mungkin kehilangan nyawa Anda. Di halaman, wajah Qin Fan sedikit pucat. Sekelompok petinggi bergegas mendekat, mengangguk dan membungkuk kepada Qin Fan, "Selamat, Tuan Qin, karena menghilangkan bahaya bagi orang-orang. Tuan Qin sangat kuat. Saya sudah lama mengagumi Tuan Qin, dan sampai jumpa hari ini benar-benar asap dari kuburan leluhur." Qin Fan melirik bos besar, dan menggerakkan sudut mulutnya. Baru saja dia memanggil Tuan Qin, tetapi sekarang dia telah menjadi Tuan Qin secara langsung. Chu Tianxiong bergegas ke Qin Fan, dan berteriak pada bos besar, "Pergi, jangan terlalu dekat dengan Tuan Qin, barusan kamu melihat Zheng Xiongfeng menerobos dan berlari lebih cepat dari kelinci. Sekarang melihat Tuan Qin menang sekarang, saya ingin menjilat Tuan Qin lagi, siapa yang peduli dengan Anda idiot?" Semua bos besar tersipu setelah diajar oleh Chu Tianxiong, tetapi tidak ada yang berani berbicara kembali. Luo Chengdong bergegas dengan putra dan putrinya, dan begitu dia tiba di gerbang halaman, dia berteriak, "Tuan Qin." Luo membawa putrinya untuk meminta maaf kepada Tuan Qin. "Tuanku tidak ingat penjahat. Tolong maafkan dia sekali." Luo Li tersipu malu, mengetahui bahwa ayahnya hanya menggunakan dia sebagai alasan untuk meminta maaf kepada Qin Fan, tetapi dia tidak berani membantah. Lagi pula, dialah yang bersumpah bahwa Qin Fan adalah pembohong. Memikirkan ketidaktahuannya sendiri, Luo Li berharap dia bisa menemukan celah di tanah dan menyelinap masuk. Dia tidak punya wajah untuk berdiri di depan Qin Fan. Awalnya, dia terus menolak provokasi saya di pertandingan tinju bawah tanah. Saya kira itu sama sekali bukan rasa takut, tapi penghinaan. Saya selalu mengira dia pembohong, tapi ternyata saya sendiri adalah monyet. Melompat-lompat sangat menyenangkan. Kurasa orang-orang tertawa terbahak-bahak saat melihatnya. Sialan Yan Haoshen, dia jelas tahu bahwa pria jangkung itu adalah Qin Fan, tapi dia tidak memberitahuku. Jika Lin Churan ada di sini, dia pasti ingin tertawa terbahak-bahak seperti babi lagi. Yap, kematian sosial lainnya. Qin Fan melirik Luo Li dengan acuh tak acuh, dan tidak peduli untuk memperhatikan, dia telah melihat terlalu banyak gadis tsundere semacam ini. Dia memandang Murong Linger dan sedikit tersenyum, "Balas dendam pamanmu telah terbalaskan." Hati Murong Linger menghangat, "Terima kasih, Qin Fan." Dalam situasi ini, Murong Linger tidak bisa tidak memikirkan sebuah ungkapan di benaknya. Pemuda itu sopan, dan dia berteman dengan Wuduk Xiong. Lubang hati dan kantong empedu, rambut berdiri, di tengah percakapan, hidup dan mati adalah sama, sebuah janji bernilai $1.000.